Perkenalkan kami dari kelas 10 OTKP 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niza Trisabila. Nama saya Nandira Giskaryani. Nama saya Nurul Fadilah. Nama saya Novia. Nama saya Oka Sulastri. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara tanggal 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Konferensi Asia Afrika antara lain untuk mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika, menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika, memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia, mencernakan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing, dan terakhir melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis terbelakang KAA. Negara-negara Asia dan Afrika mempunyai sebuah nasib dan sejarah yang sama, yang merupakan tujuan penjajahan terdapat dalam bangsa-bangsa wilayah Eropa. Perubahan dalam bidang politik setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, khususnya dalam situasi internasional, dikhawatirkan oleh perlombaan senjata antara blok timur dan blok barat, dapat meningkatnya dalam sebuah kesadaran akan negara-negara Asia Afrika yang masih dijajah untuk kemerdekaan. Belum ada kesadaran persatuan di antara negara-negara Asia merdeka, di mana dalam wilayah Amerika Serikat dan Rusia kemudian terlibat. Fungsi KAA. Pertama, tinjau posisi Asia Afrika dan orang-orangnya dan berkontribusi untuk mempromosikan dalam perdamaian beserta kerjasama secara internasional. Kedua, tinjau dalam sebuah posisi Asia Afrika dan orang-orangnya dan dapat berkontribusi untuk mempromosikan dalam perdamaian dan kerjasama dengan cara internasional. Tiga, dalam mengembangkan saling pengertian dan kerjasama dengan antara negara-negara Asia, Afrika, dan mengeksplorasi, mengejar dalam suatu kepentingan bersama timbal balik. Empat, tinjau pertanyaan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya dalam hubungan dengan negara-negara berpartisipasi. Ada sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu untuk mengirimkan wakilnya. Ada satu negara yang tidak hadir, yakni Federasi Afrika Tengah, karena sedang terjadi pergolakan politik orang-orang negro menentang ras diskriminasi. Konferensi ini mencerminkan apa yang mereka lihat sebagai kekuatan Barat, keengganan untuk berkonsultasi dengan mereka tentang keputusan yang mempengaruhi Asia selama Perang Dingin. Kekhawatiran mereka tentang ketegangan antara Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat. Keinginan mereka untuk menyebarkan hubungan damai antara Cina dan Barat. Penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Prancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial Prancis di Aljazair, Indonesia, dan keinginan untuk mempromosikan hak-hak mereka dalam konflik dengan Belanda di Irian Barat. Hasil sebuah konferensi Asia Afrika yakni telah dicatat di Dasar-Sila Bandung dalam bentuk 10 poin perjanjian dan deklarasi. Konferensi ini akhirnya menyebabkan pembentukan gerakan non-blok pada tahun 1961.
Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang dicetuskan oleh Indonesia melalui Perdana Menteri Juanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini secara umum menyatakan bahwa seluruh kawasan laut yang ada di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Republik Indonesia adalah termasuk kedaulatan Republik Indonesia, sehingga memisahkan antar pulau di Indonesia dengan kawasan laut internasional. Konferensi Hukum Laut yang saat itu ada dianggap sangat merugikan Indonesia, tidak dirasakan oleh negara lainnya. Latar belakang Deklarasi Juanda. Teritorial, ZAN, and Maritim, Keringen, Ordonatin oleh Ordinasi Teritorial Laut Hindia Belanda pada tahun 1939 menyatakan bahwa pulau-pulau di Nusantara memiliki batas laut sejauh 3 mil dari garis pantai, sehingga di antara kepulauan tersebut terdapat laut internasional yang dapat dilalui oleh siapapun. Peraturan ini tentunya mengganggu kedaulatan Republik Indonesia karena di antara pulau-pulaunya dapat dilalui semua negara. Tokoh penyusul: Insinyur Juanda Kartawijaya yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri mengusulkan bahwa laut-laut lepas di antara pulau Indonesia merupakan bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Pada saat itu, tahun 1957, Indonesia berada di tengah-tengah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tujuan: 1. Mewujudkan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. 2. Menentukan batas-batas wilayah yang jelas dari Republik Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip negara kepulauan. 3. Mengatur lalu lintas pelayaran yang damai, serta pada saat yang sama dapat menjamin keutuhan dan keamanan Republik Indonesia. Isi Deklarasi Juanda. Isi Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 berisi antara lain: 1. Bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dahulu kala, Kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 3. Ketentuan Ordonansi tahun 1939 yang dianut sebelumnya dapat memecah belah kesatuan dan kedaulatan Republik Indonesia. Peran Indonesia dalam Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda tahun 1957 memang pada awalnya ditolak oleh banyak negara. Alasannya adalah dunia internasional akan kehilangan keleluasaan untuk melayari Laut Indonesia yang merupakan jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka dan Selat Karimata. Deklarasi ini baru dapat diterima oleh dunia internasional setelah PBB pada tahun 1982 menetapkan Konferensi Hukum Laut ketiga. Adanya Deklarasi Juanda merupakan peran besar Indonesia dalam mewujudkan sebuah konferensi hukum laut yang disepakati dunia. Dampak dari Deklarasi Juanda 1957.
dan selanjutnya melalui UNCLOS 1982 adalah luas wilayah yang bertambah kurang lebih 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi, kemudian menjadi 5.993.250 km persegi. Selain itu, Indonesia juga berhak atas lautan lepas yang berisi sumber daya alam sekaligus jalur dagang yang strategis. Tanggal 13 Desember kemudian disahkan oleh Presiden Abdul Rahman Wahid sebagai Hari Nusantara pada tahun 1999, kemudian diperkuat oleh Presiden Megawati melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1926 tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Misi Garuda adalah salah satu bentuk komitmen Indonesia ikut terlibat melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kontingen Pasukan Perdamaian Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda (KONGA). Kontingen Garuda terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), polisi dan sipil yang ditugaskan ke negara yang mengalami konflik. Indonesia telah berpartisipasi dengan kegiatan sejenis mulai tahun 1957, bahkan sudah ada 27 lebih kontingen, pasukan dan subkontingen pasukan yang terbentuk hingga sekarang. Latar belakang terbentuknya misi Garuda. Pembentukan pasukan Garuda diawali dari kemunculan konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Pada saat itu, 3 negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Melihat momentum, Indonesia ingin segera mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara-negara Liga Arab, terutama Mesir. Alasannya adalah Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure dan negara yang gigih mendukung Indonesia saat bersengketa dengan Belanda. Mesir yang mengalami konflik militer skala besar dibantu oleh Indonesia yang berusaha membalas budi Mesir melalui mekanisme diplomasi PBB. Indonesia mendukung PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian demi membantu meredakan krisis. Akhirnya, kontingen Garuda 1 dikirimkan ke Mesir pada 8 Januari 1967. Itulah yang menjadi awal mula Indonesia menjadi anggota penting dalam pasukan penjaga perdamaian PBB. Tujuan pembentukan misi Garuda ini merupakan bentuk nyata keterlibatan Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Pembentukan misi Garuda bertujuan untuk menjalankan tugas sebagai pencakeping soft atau yang disebut dengan pasukan pemeliharaan perdamaian. Peran misi Garuda, Indonesia sudah sejak lama berperan dalam mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dalam berbagai misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berikut 5 contoh misi pemeliharaan perdamaian yang dilakukan oleh kontingen Garuda atau disebut sebagai misi Garuda. 1. Kontingen Garuda 1 dikirim ke Mesir pada 8 Januari 1957. 2. Kontingen Garuda 2 dikirim ke Konga pada 1960. 3. Kontingen Garuda 3 dikirim ke Konga pada 1962. Kontingen Garuda 4 dikirim ke Vietnam pada 1973. 5. Kontingen Garuda 5 dikirim ke Vietnam pada 1973. ASEAN. Pernah dengar tentang ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Latar belakang berdirinya organisasi ini didasarkan pada letak geografi, kepentingan nasional, persamaan nasib, dan kebudayaan.
ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirian ASEAN dipelopori oleh 5 negara, yaitu Singapura, S. Raja Ratman, Thailand, Tahnakoman, Malaysia, Tun Abdul Razak, Indonesia, Adam Malik, Filipina, Narciso Ramos. Tujuan ASEAN: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. 2. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara di kawasan dan kepatuhan terhadap asas piagam PBB. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu antar anggota demi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan administratif. 4. Menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian. 5. Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyat. 6. Memajukan studi masalah Asia Tenggara. 7. Memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Prinsip-prinsip ASEAN. 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional negara-negara anggota. 2. Berkomitmen dan bertanggung jawab secara kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. 3. Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. 4. Menyelesaikan sengketa secara damai. Negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggal menjadi anggota adalah Indonesia 8 Agustus 1967, Malaysia 8 Agustus 1967, Singapura 8 Agustus 1967, Thailand 8 Agustus 1967, Filipina 8 Agustus 1967, Brunei Darussalam 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, dan Kamboja 30 April 1999. Kerjasama ASEAN. Ekonomi, sektor perindustrian, perdagangan, dan pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Sosial, bidang kependudukan, pemberantasan narkoba, dan masalah pengungsian. Budaya, pembentukan Komite on Culture and Information (COCI) dan Komite on Science and Technology (COS). Politik dan keamanan. Pembuatan deklarasi Kuala Lumpur, bekerjasama mengatasi masalah Kamboja, Vietnam, Konferensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Gerakan Non-Blok GNB. Setelah Perang Dunia II, muncul dua kubu dari dua negara adidaya, Amerika dengan haluan liberal kapitalis dan Rusia dengan aliran sosialis komunis. Banyak negara yang tidak ingin tergabung dalam dua aliran ini, akhirnya membuat gerakan non-blok GNB. Dasar-sila Bandung yang menyangkut kesejahteraan suatu negara pada tanggal 1-6 September 1961 diadakan konferensi tingkat tinggi KTT di Beograd, Yugoslavia. Dalam KTT di Beograd inilah didirikan GNB yang diprakarsai oleh 5 negara: Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Beberapa tujuan dari dibentuknya gerakan non-blok antara lain: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 2.
mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif. 3. Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. 4. Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. 5. Mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan dari GNB juga tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok. Dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, apartheid, Zionisme, rasisme, dan segala bentuk intervensi. Selain sebagai negara pelopor berdirinya GNB, Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam organisasi tersebut, di antaranya sebagai salah satu negara penggagasan KAA yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar dalam mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT. Menjadi ketua dan penyelenggaraan KTT GNB yang ke-10 yang berlangsung pada 1-7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali dialog Utara-Selatan, yaitu 1. Dialog yang memperkuat hubungan antara negara berkembang selatan terhadap negara maju utara. 2. Hingga tahun 2019, KTT GNB telah diadakan sebanyak 17 kali dan memiliki pada 2012 telah memiliki 120 negara sebagai anggota. Latar belakang penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting. Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting dilatar belakangi oleh adanya peristiwa penanggulangan kekuasaan pemerintah yang terjadi di Kamboja. Peristiwa itu terjadi saat perang antara Kamboja dengan Vietnam masih berkecamuk pada tahun 1979. Sebuah kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam adalah untuk mewujudkan suatu pertemuan. Pertemuan itu diberi nama Jakarta Informal Meeting. JIM dilaksanakan pada 25 hingga 28 Juli 1988. Jakarta Informal Meeting diselenggarakan 2 kali. JIM 1. Pemerintah Koalisi Demokratik Kamboja mengusulkan 3 tahap rencana penyelesaian Perang Indochina 3. 3 usul tersebut adalah melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan menghubungkan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Usulan tersebut disetujui dan akan kembali dibahas dalam Jakarta Informal Meeting kedua. Pada Jakarta Informal Meeting 2, Australia juga turut serta melalui Perdana Menterinya, Gareth Evans. Australia mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan yang berisi 1. Mendorong upaya gencatan senjata. 2. Menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik. 3. Mendorong pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk mencapai kedaulatan Kamboja sebagai pemerintah umum diadakan. Tujuan penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna menyelesaikan konflik gencatan senjata yang terjadi di Kamboja. Konflik bersenjata itu terjadi tepat di perbatasan wilayah Kamboja. Dalam konflik itu melibatkan negara Vietnam. Dengan pembentukan JIM ini, Indonesia berinisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut melalui jalur diplomasi. Dalam pelaksanaannya, membutuhkan 2 kali pertemuan untuk dapat menempuh jalan tengah antara Kamboja dengan Vietnam. Penyelesaian jalur melalui diplomasi ini dirasa sangat tepat bagi Indonesia agar tidak melibatkan adanya korban jiwa dalam konflik bersenjata ini. Selain itu, penyelenggaraan
Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia, khususnya pada wilayah Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting. Dalam pelaksanaan, Indonesia sangat berperan aktif dalam pembentukan JIM ini. Indonesia menjadi pelopor berdirinya JIM. Indonesia berusaha untuk memfasilitasi negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur diplomasi. Selain itu, Indonesia juga telah berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan perdamaian dunia yang sangat dijunjung tinggi oleh negara-negara Asia Tenggara khususnya. Berdirinya OKI. OKI resmi dibentuk pada 25 September 1969. Pembentukan OKI dimulai pada 22 sampai 25 September 1969 setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi tingkat tinggi KTT Islam di Rabat. Salah satu pemicunya pembakaran Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh Zionis Israel. Negara-negara itu menyepakati deklarasi Rabat. Deklarasi itu berbunyi, pemerintah Muslim akan berupaya mempromosikan di antara mereka kerjasama yang erat dan tolong-menolong dalam hal ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang abadi. Tujuan dibentuknya OKI: 1. Memperkuat solidaritas kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi antar anggota. 2. Melakukan aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam, serta memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak dan kebebasannya. 3. Bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan serta menciptakan suasana yang menguntungkan antar negara. Dan adapun 5 prinsip OKI. 1. Menghargai persamaan mutlak antara negara anggota. 2. Menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri dan tidak campur tangan. 3. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah setiap negara. 4. Menyesuaikan setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara damai. Struktur organisasi OKI. Konferensi para raja dan kepala negara atau pemerintah. Konferensi para menteri luar negeri. Sekretariat Jenderal. Mahkamah Islam Internasional. Organ-organ khusus. Eksistensi OKI dan peran Indonesia. OKI mempunyai program kerja bernama Program Aksi dalam periode 10 tahun. Dalam 10 tahun OKI diharapkan mampu menangani berbagai isu, antara lain upaya membangun nilai toleransi, memberantas ekstremisme, kekerasan, dan terorisme, menentang Islamofobia, meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar negara, pencegahan konflik, penanganan masalah Filipina, hak-hak kelompok minoritas dan komunitas Muslim, dan masalah Afrika. Beberapa alasan masuknya Indonesia dalam OKI. 1. Secara objektif, Indonesia ingin mendapatkan hasil yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia. 2. Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. 3. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. 4. Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif. Hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia, sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus-menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di dunia. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam hubungan
dengan negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global. Agar prinsip bebas aktif ini dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan hendaklah menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan politik luar negeri suatu negara tak terlepas dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika kepentingan nasional suatu negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum, atau politik di mana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik, atau diingkari oleh pihak lainnya. Sekian dari kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.